dan mencintai keluarga Nabi. Ya. Nah, terus kemudian kita konsentrasi kebanyakan di yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Wakiro atul. Bayar kok bisa bilo loh. Itu bayar belum itu? Maaf. Kalkulator kok gak ono. Itu nanya. Iya. Iya. Ya Allah. Iki sampean di. Ini. Lagi cari screen. Yes. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Iya, mohon maaf tadi salah pencet saya, pencetnya live. Akhirnya live beneran ini. Ya, sudah terdengar ya, Bun? Okay. Bisa terdengar, Bunda. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ternyata tugas kita yang pertama itu adalah malah mengenalkan Nabi dan mengenalkan bagaimana anak-anak kita mencintai Nabi dan keluarga Nabi. Yang ketiga baru membaca Al-Quran. Saya sendiri sejak anak-anak saya kecil itu yaitu membaca Al-Quran, saya konsentrasinya membaca Al-Quran dan itu benar gitu ya. Tetapi yang lebih benar lagi adalah ketika kita sejak kecil juga mengenalkan tentang Rasulullah ke anak-anak. Kalau saya dulu ya kisahnya kisah ini ya, kisah fabel binatang, buku-buku binatang, ada sih cerita Nabi, kadang-kadang juga kita ceritakan Nabi, tapi tidak mendetail, tidak menyeluruh, dan medianya pada saat itu juga tidak ada. Nah ini, jadi hari ini tugas kita juga apa bahasanya itu, mengingatkan kembali kepada orang tua kaum muslimin untuk menyadari akan tugasnya, ya, menyadari akan tugasnya bahwa tugas orang tua jangan sampai seperti saya, jangan sampai seperti kita yang sudah yang sudah punya hutang pengasuhan ini, sehingga generasi berikutnya itu benar-benar kita siapkan. Oleh karena itu pentingnya parenting di mana-mana tentang mengenalkan Rasulullah ini perlu kita galakkan terus gitu. Nah, yang keempat, kenapa kita harus bersiar siroh ini melalui melalui tim BN, KCA, dan SNIM, kita memiliki media yang dengan mudah diakses oleh anak-anak kita. Anak-anak kita bisa membaca kisahnya sendiri. Dan ketika mereka membaca kisah, jangan dikira tidak ada sesuatu yang membekas di anak-anak kita ya. Jadi ketika anak-anak pegang buku, kadang-kadang satu kalimat saja mereka membaca buku, itu imajinasi mereka sudah luar biasa. Ya, imajinasi mereka mana-mana gitu, dan kita tidak tahu misalnya ya kota Mekah yang pada saat itu kondisinya gersang, dia sudah membayangkan bagaimana kota Mekah yang kondisinya gersang gitu ya. Nah, contoh ya, misalnya ini saya ambil bagaimana anak-anak bisa mengambil sebuah kisah dari kisah Rasulullah, keteladanan Rasulullah. Ada yang ya? Unmute semua. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Contohnya seperti ini. Ketika Rasulullah ada sebuah kisah gitu ya, yang kita bisa mengambil keteladanan dari Rasulullah gitu ya, betapa baiknya Rasulullah, betapa akhlaknya Rasulullah yang baik itu bisa membuat seseorang masuk Islam. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat yang di situ juga ada Umar bin Khattab ya. Tiba-tiba datang seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Su'nah. Nah, ketika Zaid bin Su'nah ini datang kepada Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Zaid bin Su'nah? Dia langsung datang marah, ini seorang Yahudi ya. Dia langsung datang marah, kemudian mengambil kerahnya Rasulullah dan diangkat gitu ya. Kemudian dia sambil mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah kau tidak ingin mengembalikan hutangmu kepadaku?" Nah, ketika tahu Rasulullah orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dipilih oleh Allah ini, kemudian diperlakukan seperti itu oleh Zaid bin Su'nah, seorang Yahudi, maka Umar bin Khattab pada saat itu langsung marah. Ya, apakah kamu tidak bisa lebih sopan lagi?
Kalau tidak bisa, kamu akan aku bunuh. Sampai keluar kata seperti itu dari Umar bin Khattab. Tapi ternyata apa? Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, seharusnya engkau yang mengingatkan aku supaya aku nyaur utangku gitu. Dan seharusnya engkau mengatakan kepada dia agar berkata lebih baik. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, ketika sudah seperti itu, apa kata Rasulullah? Baik, sekarang minta tolong ambilkan uang di sana, kemudian aku akan membayar hutangku, aku akan bayar amanahku, kemudian dibayarlah. Bahkan Rasulullah kemudian masih memberikan kurma sebanyak 6 sok kepada Yahudi ini. Jadi sudah Rasulullah itu sudah disakitin ya, dikasarin, dikata-katain yang tidak bagus, tetapi Rasulullah masih tetap berbuat baik kepada orang Yahudi ini. Lalu apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini? Dia mengatakan, wahai Muhammad, aku bersumpah, sebenarnya aku tadi itu kasar kepadamu. Aku hanya ingin tahu apakah engkau memang benar-benar seorang nabi atau tidak. Kalau engkau benar-benar seorang nabi, maka sungguh engkau akan lebih lembut kepadaku. Dan itu kamu buktikan. Dan ketika aku semakin kasar, engkau pun juga semakin lembut. Dan itu engkau buktikan. Maka mulai hari ini aku bersaksi, aku akan masuk Islam. Dan aku berikan separuh dari hartaku untuk aku berikan kepada Islam. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kisah itu ya, jika dibaca oleh anak-anak kita tidak tahu yang berkembang di otak anak-anak kita ya, yang di pikiran anak-anak kita itu apa. Yang pasti adalah di dalam dirinya dia akan mengatakan, ya Allah, Rasulullah gitu ya. Ketika dia dikasarin, ya beliau dikasarin ternyata masih berbuat baik seperti ini dan masih mau bersedekah, dan ternyata baiknya akhlak Rasulullah itu bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam agama Islam, dan itu akan terbawa di alam bawah sadar anak-anak, di pikirannya anak-anak, dan terbawa sampai dewasa, yang insya Allah suatu saat dia akan menemui hal yang sama, maka dia akan melakukan hal yang sama. Aku ingin seperti Rasulullah yang ada di kisah itu. Dan itu pernah Bunda siapa ya, lupa saya, manajernya SNC ya, itu suatu ketika anaknya TK ini nangis kelaparan karena puasa Ramadan ya, sudah jam 4 tapi dia sudah lapar, nggak bisa menahan diri, sama ibunya disuruh untuk puasa, tapi dia itu tidak mau, disuruh berbuka, tapi dia tidak mau berbuka. Ternyata kata-kata yang keluar itu tidak disangka-sangka oleh umiknya. Anaknya mengatakan, enggak Mi, aku anak-anak kecil yang ada di Syi'ib itu pasti lebih lapar daripada aku. Jadi aku akan bertahan sampai nanti maghrib. Aku insya Allah puasa maghrib. Jadi disuruh buka enggak mau karena dia teringat dengan kisah anak-anak yang ada di Syi'ib. Gitu. Jadi insya Allah semua kisah itu akan terekam di alam bawah sadarnya anak-anak, yang kemudian insya Allah akan terbawa ya nanti, dan anak-anak akan meniru Rasulullah. Dan ini adalah tugas kita gitu ya, tugas kita untuk menjadi jembatan risalah kenabian, supaya apa, risalah kenabian ini nyampe di generasi ini, di generasi berikutnya seperti itu. Dan niat inilah yang harus kita kuatkan ya, bahwa kita menjadi jembatan risalah kenabian dan jembatan kebaikan, karena insya Allah selama kita ada di tim BN, kebaikan yang selalu kita share kepada orang lain. Ini berikutnya. Nah, sekarang terkait dengan meluruskan niat ya. Nah, ini Bu, meluruskan niat dan meluaskan niat. Yang pertama adalah bahwa setiap amal itu tergantung dari niatnya. Insya Allah sudah sangat hafal ya semuanya dengan dalil-dalil hadis Arba'in Nawawi itu ya. Yang pertama itu inamal nawa. Ya, bahwa setiap amal itu tergantung dari niatnya. Famangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Jadi barang siapa yang niatnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia juga akan mendapatkannya. Tetapi ketika niatnya itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan.
Ya, kalau di hadis itu kalau dia meniatkan karena perempuan maka dia juga akan mendapatkan perempuan itu. Kalau dia niatnya hanya untuk mendapatkan komisi, wah, ikan komisinya sudah dapatnya hanya komisi itu, gitu ya. Ya berhenti di komisi, gitu ya. Nah, jadi amal itu menentukan keberhasilan kita juga sekitar 80%. Kita itu kan hampir setiap hari sudah ini ya, sudah ikrar kepada Allah setiap hari. Ikrarnya apa? Kalau yang salatnya pakai wajhiyah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya, hanya untuk Allah, gitu ya. Sebenarnya kita sudah di sana, tetapi bagaimana mengaplikasikan setiap hari kegiatan kita setiap hari, ini kita harus berbenah terus dan berbenah. Bahkan kita minta kepada Allah supaya hati kita diluruskan. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, luruskanlah hatiku supaya tetap berada di agamamu. Nah, kita minta niat itu, kita minta ke Allah ya, minta ke Allah supaya apa? Kita ditemani Allah terus, supaya niat kita itu benar terus karena Allah, ya. Karena kita sudah mengikrarkan bahwa salat kita setiap hari, amal ibadah kita setiap hari, hidup kita ini, kemudian mati kita nanti, itu semuanya untuk Allah. Kita sudah bilang seperti itu, sehingga sangat seharusnya kita memang benar-benar sudah mengikrarkan itu, dan kita minta tolong ke Allah karena hati manusia itu senantiasa berbolak-balik, gitu ya. Nah, setelah kita benar-benar niat karena Allah untuk melakukan apapun, ya, apapun ini, ketika mengajar menjadi seorang guru, gitu ya, digaji ya digaji, gitu ya. Tetapi gaji hati kita tidak ada di gaji. Hati kita jangan sampai ada di gaji. Hati kita ada di kita sedang beramal soleh, menyampaikan ilmu yang semoga nanti akan menjadi amal jariah buat diri kita. Jadi pahala di akhirat itu yang benar-benar kita minta. Menjadi seorang pejuang siroh, kemudian kita akan mendapatkan komisi, kita menggalang wakaf, dan kemudian kita akan mendapatkan komisi. Ya kita akan mendapatkan komisi, tapi hati kita jangan ditaruh di situ. Mindset kita juga jangan ditaruh di situ, tapi ditaruh di mana gitu ya. Ya, itu biarkan Allah nanti yang akan mengatur itu gitu ya. Hati kita tetap bahwa kita niatnya adalah untuk menyampaikan syiar ini kepada seluruh kaum muslimin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ternyata gitu ya, apakah kita ini nanti akan berhasil sukses besar atau tidak? Ini saya juga sedang dalam proses belajar ya. Jadi sedang proses belajar bahwa ternyata kunci kesuksesan kita kunci kesuksesan kita untuk kita bisa menjadi besar, untuk kita mendapatkan pertolongan Allah, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar, itu ternyata niatnya itu juga harus diluaskan. Ya, niatnya harus diluaskan. Apa niat yang diluaskan? Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi ketika kita menjadi pejuang siroh ini ya, kita hanya berniat sekedar komisi untuk diri kita gitu ya, misalnya ya, terkait dengan komisi misalnya. Tidak hanya sekedar komisi itu untuk diri kita, tetapi ya Allah diluaskan lagi niatnya. Kalau saya bisa ya menghadirkan siroh ini ke keluarga muslim yang lain, atau saya bisa menghadirkan buku siroh ini ke lembaga-lembaga Islam, tapi dari komisi ini ya Allah, satu, saya akan bisa melunasi amanah-amanah saya, misalnya begitu. Dengan terlunasinya amanah-amanah saya atau hutang saya ini, maka betapa bahagianya orang yang saya pinjami. Betapa bahagianya keluarga orang yang saya pinjami. Betapa orang yang saya pinjami itu bisa melakukan amal soleh yang lebih dengan uang yang saya kembalikan, misalnya begitu. Atau kemudian diluaskan lagi niatnya. Ya Allah, ternyata dengan misalnya saya punya komisi yang lebih ini, saya bisa membahagiakan keluarga saya, gitu ya. Bisa bisa membantu suami, bisa membantu SPP anaknya. Kalau saya tidak pernah bayar SPP anak saya ya, ini suami. Bisa memberi SPP anaknya, atau saya bisa berinfak lebih, atau saya bisa memberikan ke orang tua saya yang lebih, atau saya bisa mengadakan majelis taklim yang semua saya biayai ya Allah. Atau dengan komisi ini saya bisa mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yang lembaga pendidikan itu akan mendidik. Nah, seperti itu. Jadi luaskan niatnya, besarkan keinginannya gitu ya. Yang kemudian dari sini Allah jadi jatuh cinta begitu buat ke kita, gitu ya.
Karena apa? Niat kita sudah bukan hanya pribadi sekedar dapat komisi kemudian mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, saya juga sedang belajar ini, Bun. Jadi ini sedang belajar memperbaiki macam-macam gitu ya. Jadi mari kita sama-sama luaskan niat. Saya juga ke tim BN juga seperti itu. Pengen meluaskannya. Ya Allah, kalau teman-teman ini yang ada di tim BN ini istilahnya dapat komisi dari ini sebagai pejuang siroh, menghadirkan buku siroh, maka alangkah senang beliau. Kemudian alangkah bahagianya keluarganya yang bisa ditambahi nafkahnya. Alangkah bahagianya ketika dia punya amanah-amanah, dia punya pondok pesantren, dia punya lembaga, kemudian dia bisa seperti itu. Jadi kita luaskan niat kita, yang kita berharap dengan luasnya niat ini, maka Allah juga akan memberi yang lebih sesuai dengan apa yang kita. Nah, itu sudah ada ya di tulisan saya. Kenabian ini nyampe ke seluruh keluarga muslim. Bagaimana supaya sirah ini bagaimana tahu tentang sirah ini. Masalah mereka mau beli atau tidak, itu urusannya dengan Allah ya. Kita enggak usah mikirin itu karena itu bukan ranah kita. Ya, rezeki kita berapa itu kita bukan ranah kita. Tugas kita adalah memikirkan apa yang bisa kita tata. Tugas kita adalah memikirkan apa yang bisa kita rubah. Kalau terkait orang lain, terkait berapa jumlah rezeki kita, itu sudah di luar ranah kita, enggak usah dipikir, teman-teman, gitu ya. Nah, itu terus jadi bagaimana risalah nyampe ke semua orang yang pernah jenengan yang punya Facebook 5.000 orang, bagaimana supaya sirah ini nyampe ke 5.000 orang. Kalau saya ini ya di Facebook itu masih belum bisa totalitas karena butuh energi, sekali posting aja butuh energi. Tapi kalau di WA insya Allah masih bisa begitu. Mbak Nida berikutnya. Screen berikutnya. Ya, ini saya dibantu sama Ananda tercantik ini. Ini Panata. Terkait dengan ini, halo, apakah ada yang masih mendengarkan saya? Bun. Masih. Gitu ya, benar ya. Jadi saya enggak. Ada Bun. Oke, baik. Pesertanya nambah terus loh, Bun. Pesertanya nambah terus loh. Peserta Zoom. Berapa sekarang? 10 ya? Ya, saya selesaikan dulu, nanti kita setelah ini akan ngobrol-ngobrol siapa saja ini yang hadir, saya juga belum tahu ini. Oh, ada Pak Budi. Enggak ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi sudah paham ya, insya Allah dengan luaskan niat, ya luaskan niat bahwa kita ingin menyampaikan ke sebanyak mungkin orang yang kita kenal, ya tentang sirah ini. Kembali niatnya hanya untuk mensiarkan sirah, menyampaikan risalah kenabian hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah, itu terkait dengan hati mindset ya. Jadi yang tahu itu hanya diri kita sendiri ya, yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat, kita bagaimana mengajak teman kita bersyiar agar risalah kenabian ini nyampe. Jadi kalau mungkin di sebelah sana ada MLM begitu ya. MLM multi level marketing, maka mungkin di sirah ini, di teman-teman sirah ini bukan multi level marketing di barangnya, bukan ya di sistem ininya, tapi kita multi level marketing pahala. Coba jenengan bayangin saja ketika penjenengan mengajak satu orang gitu ya, misalnya Bu Ruhani. Bu Ruhani itu rekrutannya Bu siapa ini? Bu Vivi, tapi waktu itu yang mengajak saya gitu ya. Nah, ternyata Bu Ruhani itu berhasil menggalang dana wakaf dan menyampaikan 3 wakaf buku ke siapa ini? Ke lembaganya begitu ya. Nah, artinya apa? Kalau niat kita benar, kalau niat saya, niatnya Bu Vivi itu benar bahwa ketika mengajak dan merekrut orang dalam rangka mensiarkan sirah dan rekrutan saya bisa geraknya luar biasa, maka di sana insya Allah ketika itu kita niatkan ya sejak awal, maka MLM pahala itu akan mengalir terus. Jadi pahala akan mengalir terus. Nanti yang namanya Bu Rohani juga akan merekrut. Saya merekrut Bu Ratna. Bu Ratna sudah berapa lembaga yang dikirimin wakaf Bu Ratna? Sudah sekitar berapa Bun? 8 atau 10 ya Bun? Ya, Masya Allah. Nge. Ada 8-10 lembaga Bu Ratna yang sudah dikasih Bu Ratna. Nah, di sini ada wakif orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf itu mengeluarkan hartanya dan mereka mendapatkan pahala. Insya Allah pejuang wakaf ketika niatnya itu benar,
ya. Ketika niatnya benar untuk Allah, kemudian untuk menyebarkan sirah, ya, tidak hanya sekedar komisi, maka insya Allah di sana pahala MLM-nya itu dapat, gitu ya. Dan itu terus tidak boleh begini juga. Wes aku gak iso nganu, aku gak usah bergerak soalnya aku mikir komisi, misal gitu loh. Mikir komisi tidak apa-apa. Tadi terkait komisi kan bisa kita luaskan juga niatnya ya. Nah, seperti itu. Jadi mengajak teman bersirah itu ibarat MLM pahala. Jadi insya Allah pahala akan terus gitu ya mengalir ke kita ketika niat kita itu benar, gitu ya. Kemudian yang kelima, ini ya, niatkan, luaskan niat ya agar kaum muslimin mengenal sirah. Agar teman saudara yang kita ajak itu bahagia, bisa membahagiakan keluarganya, bisa berbuat lebih banyak kepada umat. Nah, jadi ketika kita mengajak teman kita, bisa saja teman-teman ya. Jadi misalnya ketika kita mengajak teman kita supaya teman kita nanti berjuang juga menjadi pejuang sirah atau pejuang wakaf, kemudian teman kita juga bisa mendapatkan komisi yang lebih, bahkan mungkin jenengan mendoakan teman rekrutannya ya gitu ya. Ya Allah, semoga teman saya ini bisa berkah berlimpah closingnya, rekrutan saya ini bisa berkah berlimpah closingnya, sehingga dia bisa mendapatkan komisi dan dia bisa membahagiakan keluarganya, dia bisa berbuat lebih banyak, bisa umroh gitu ya, misalnya seperti itu. Itu luar biasa, meluaskan niat yang seperti itu, dan Allah akan membalas itu sesuai dengan keluasan niat kita, gitu ya. Itu adalah hasil istilahnya apa ya, semacam hasil penelitian dari ribuan testimoni orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ternyata hampir semuanya itu karena dia meluaskan niatnya itu. Jadi meluaskan niatnya itu lebih besar, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk makannya pribadi, untuk komisi pribadi, tidak gitu ya, tapi untuk kebermanfaat yang jauh lebih besar gitu. Itu. Nah, berikutnya adalah sebentar ya. Kok enggak bisa nih dilanjutin. Sebentar ya, Bu. Nah, selanjutnya ini, ada action nih. Nah, selanjutnya ini, mari kita buat target. Kenapa? Karena mungkin kita selama ini memang sampingan ya di di Sigma ini. Ada yang punya tugas utama menjadi guru, ada yang punya tugas utama di TPQ, ada yang punya tugas utama bekerja di mana. Kita sampingan. Tapi meskipun saat ini kita keberadaan kita ada di sini. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman bagaimana sebenarnya luar biasanya gitu ya. Luar biasanya luar biasanya proyek kita ini gitu ya. Keberadaan kita di BN, keberadaan kita di KCA, dan keberadaan kita di SDI ini sedemikian luar biasanya kita membawa risalah kenabian ini. Kemudian kita meluaskan kemanfaatan kita. Nah, meskipun sampingan, tapi mari coba kita bikin semacam target begitu ya dalam syiar kita. Nah, ini saya berikan contoh gitu ke teman-teman terkait dengan mengelola. Ini contoh saja ya, contoh. Jadi teman-teman nanti bisa membuat semacam target sendiri. Targetnya bisa lebih atas, bisa ada di bawahnya, ya. Terserah mau lebih atas dari ini atau ada di bawahnya ini, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, karena yang sedang kita garap ini adalah sesuatu yang serius, gitu ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang istilahnya ke Allahnya itu sesuatu big big design, grand desainnya bagus banget gitu ya. Nah, mari sedikit kita sisihkan waktu kita begitu untuk sedikit untuk mentarget diri kita, menata ulang diri kita terkait dengan pejuang sirah ini. Dicoba saja. Misal begini, jenengan punya target ya finansial. Ini saya ambil contohnya target tiap bulan misalnya 2 SU. Jenengan nanti bisa bikin masing-masing gitu ya. Nah, saya butuh uang gitu ya, istilahnya butuh uang untuk semua niat saya ini gitu ya, itu butuh uang misalnya 3.700.000 setiap bulannya gitu ya. 3.700.000 setiap bulannya. Maka berarti kalau saya ingin 3 juta Sigma ya, ketika menebar buku ini maka saya harus closing 2 SU. Lah 2 SU itu sekitar 8 paket buku BPII atau 10 buku Ratu. Nah, 10 paket buku ini
misalnya saya maaf ya, saya bisa menggalang wakaf dengan baik, maka saya closing wakafnya 6 deh. Nah, kemudian yang personal selling-nya nanti nunggu kalau ada promo khusus diskon tinggi, itu 4 aja deh dalam waktu 1 bulan. Jadi cukup closing 10 paket buku, insya Allah akan mendapatkan komisi sejumlah itu sekitar 3.700.000. Nah, wakaf ini harus dengan ini nggak apa-apa ditargetkan setiap tahun karena wakaf itu atau kalau ada promo khusus bahkan di atasnya 30%. Jadi wakaf ini kalau bisa berjalan terus dan menjadi target terus setiap bulan. Misalnya 1 bulan saya harus dapat wakaf sekitar 3 paket buku misalnya, gitu ya. Nah ini termintai minggu-minggu wis dikei, minggu iki jadi istilahnya di seri tentang jabrian wakaf gitu ya. Nah itu nih wakaf gitu ya. Nah itu jadi saya harus closing 10 paket buku. Kemudian ini supaya saya punya pahala MLM tadi ya, MLM pahala, supaya dapat itu maka saya harus men-share siroh ini, men-share pejuang siroh ini kepada orang lain, ya, mengajak orang lain. Ingat, niat di dalam hati, mindsetnya yang harus mengajak teman yang lain. Bismillah, insya Allah di sana MLM pahala itu akan mengalir terus. Ya, sesuatu itu diniatkan dan tidak diniatkan berbeda. Sesuatu itasnya itu sama. Contoh ada orang makan 1 piring. Yang satu hanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, yang satu pakai Allahumma barik lana. Kemudian yang satu lagi tidak berdoa, kemudian suapan. Di setiap suapan dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau dia mentadaburi makanan yang dia makan. Ya, ini nih dia mentadaburi. Jadi berbeda, satu piring makanan dimakan oleh orang dengan niat dengan kita mengajak seseorang 1, 2, 3 orang SLC. Ketika kita closing buku 1, 2, 3 paket buku itu di hadapan Allah akan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita sekarang bagus gitu ya, supaya kita dapatnya dunia akhirat, supaya tiba-tiba kita nanti karena menjadi seorang pejuang siroh di tim BN misalnya begitu. Itu. Kemudian customer ini ya, ini mengelola customer. Bagaimana mengelola customer? Yang pertama edukasi customer dengan status edukasinya bisa dengan flyer-flyer yang saya share di grup. Nanti tinggal posting gitu ya. Kita itu baik tentang wakaf atau tentang buku siroh itu perlu diedukasi. Dulu kita tidak pernah tahu bahwa wakaf itu seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata ketika kita sering men-share tentang sebagainya, itu ternyata orang banyak sekali kaum muslimin yang tergugah sehingga wakaf itu berkembang di mana-mana. Jadi kalau dulu wakafnya tidak berkembang karena memang kaum muslimin banyak yang tidak tahu, belum teredukasi tentang wakaf. Yang kedua, dan ingat ya, terus nambah database kan. Jangan merasa bahwa aku ki wis bendino share iki paling sing bosen sing delok status saya. Jangan begitu karena selalu ada orang yang baru yang mungkin kemarin belum baca, kemudian dia hari ini membaca gitu ya. Jadi teruslah pokoknya diniatkan syiar terus berbuat gitu ya, terus berikhtiar. Kemudian yang kedua menambah data pejuang online di kondisi pandemi seperti ini ya, maka pemasaran pengenalan melalui online baik WA, FB tidak harus semuanya. Kalau teman-teman bisa 3-3-nya alhamdulillah itu ya. Tapi kalau kita punya kelebihan khusus, misalnya saya di WA ya, tapi misalnya ada Bu Siti punya kelebihan di Facebook gitu ya, optimasinya di Facebook ya, berarti Facebooknya yang gitu. Terus kemudian itu jadi kita menambah database dan silaturahim terus. Kemudian yang ketiga promo dengan status WA atau FB sama sih ya. Promo terus meskipun ada di-share di BN, cobalah untuk di-sharekan gitu ya. Siapa tahu itu menjadi hidayah bagi seseorang yang kita tidak tahu. Terkadang dari share-sharean kita itu ada orang yang tergerak hatinya. Ada orang yang dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, kemudian rajin replace optimasi WA, maka rajin-rajinlah mereplace status orang gitu ya. Kemudian setelah akrab, bolehlah diajak jadi SLC, diajak menjadi pejuang siroh atau ditawarkan buku kalau mereka tidak mau diajak bergabung. Kemudian proses intent promo. Kalau flyer kan sudah ada ya, paling bahasa-bahasa yang perlu kita gunakan untuk motivasi di di bawahnya gambar itu namanya apa ini? Apa ya? Kalau kita mau nyetatus terus itu apa namanya? Sampai lali ya. Itu biasanya Mbak Nelly biasanya Bun enak kalau langsung nge-share gini Bun gitu. Jadi tidak pakai tidak pakai
tidak pakai ngarang ya. Jadi tapi kita merencanakan dengan bahasa-bahasa kita, karena mungkin bahasa saya tidak sama dengan bahasa Bu Ratna, mungkin tidak akan sama dengan bahasanya Bu Tias gitu ya, atau bahasanya Bu Hermina. Kemudian membuat jadwal customer yang akan diprospek, ini perlu kita jadwal juga. Jadi kalau sudah ke sini hari ini ya besok ganti lagi. Jadi kalau mau serius ya bikinlah sebuah jadwal. Kemudian maintenance database atau pelanggan atau customer. Jadi misal begini Bu, ketika si A ini sudah selesai arisan ini, kemudian beli promo lagi, ditawari saja gitu ya. Kenapa? Karena kalau siapa tahu gitu tidak, pasti mereka akan ditawari oleh orang yang lain. Ketika kita tidak mengajak mereka menjadi pejuang sirah, bisa jadi dia diajak oleh yang lain. Oleh karena itu maintenance pelanggan atau customer ditawari lagi. Karena dia sudah tahu sistemnya. Oh, wis roh regane buku Sigma iku sakmene, buku ini saya yang belum punya. Oh, di Sigma itu sistem arisannya seperti ini. Itu mereka cukup mengiyakan atau tidak, ikut arisan atau tidak. Jadi customer lama itu sebenarnya lebih mudah untuk diajak kembali memiliki buku-buku sirah gitu ya, karena mereka sudah tahu sistemnya, tinggal dia belum punya buku apa. Kemudian jam berapa ini? Jam 5. Enggak terasa. Maaf ya, ini kalau sudah ngomong sebentar kurang sedikit. Kemudian memperbaiki database wakaf dan laporan. Nah, coba itu di database sendiri untuk wakafnya ya. Kemudian laporan kepada kepada wakifnya. Kalau bukunya sudah kasih fotonya, kasih laporannya kepada wakifnya. Kemudian merencanakan event atau bikin kolam. Ini kalau dari kolam. Kemudian ada proses belajar. Iki apa iki caranya? Sebentar. Kok mati?